Bismillahirrahmanirrahim. Wa Nabi Kabsah Umar bin Sa'id al-Anmari. Nggih. Hadis 557. Radhiyallahu annahu sunni Abu Kabsah iku sami angrung sapa Abu Kabsah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu halidawu sapa Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi bersabda, salasatun uqsimu alaihin. Salasatun utawi perkara telu iku uqsimu sumpah sapa ingsun. Ada 3 hal yang Kanjeng Nabi bersumpah. Artinya 3 hal yang sangat penting. Ada 3 perkara yang sungguh-sungguh. Bahkan Rasulullah SAW bersumpah atas kebenaran hal itu. Artinya ini benar-benar gak main-main gitu loh. 3 hal yang saya bersumpah. Wa wahadithukum lan cerita ingsun kum ing sira kabeh hadisan ing cerita fahfadhu mongko ngreksa sira hu ing hadis. Jadi Nabi mengatakan ini penting ya, karena ini sangat penting. Hendaknya kamu dengarkan ya, saya akan katakan padamu sesuatu yang penting ya. Jadi 3 hal ini 3 hal yang betul-betul sangat yakin Nabi sumpah dan dikatakan hafalkan, iling-ilingan. Hendaknya kamu ingat nasihat ini. Fahfadhu. Yang pertama, mana malu abdin min sadaqah. Mana koso ora kurang opo malu abdin bundoni kaulo min sadaqatin sangking sadaqah. Yang pertama, harta orang itu tidak ada kekurangan karena sedekah. Artinya Nabi menjamin ya. Nabi memastikan jangan ragu-ragu. Sedekah itu betul-betul tidak akan membuat hartamu akan berkurang. Jadi jangan ragu-ragu lagi. Soal sedekah ini sudah terbukti ya. Saya sudah melihat, menyatakan, membuktikan ya. Kalau kita sedekah dengan sungguh, dengan ikhlas, bukan hanya besok di akhirat, tapi di dunia ini sudah diberi imbalan yang berlimpah oleh Gusti Allah. Tidak ada ceritanya orang miskin karena rajin sedekah, tidak ada. Orang semakin rajin sedekah pasti hartanya makin berkah. Ya. Ini harus menjadi keyakinan kita semua. Jangan ragu-ragu tentang hal sedekah. Sampai Rasulullah SAW bersumpah. Artinya ini nggak main-main gitu loh. Sungguh-sungguh Kanjeng Nabi mengingatkan ya, jangan pelit dengan sedekah. Jangan berat kamu berbagi sedekah. Semampunya, tidak harus menunggu kaya. Jangan menunggu sedekah 1 juta, 10 juta. Kalau kamu bisanya 1000, ya sedekahlah 1000. Kalau bisanya 2000, 10.000, lakukan. Sedekah jangan menunggu kaya, tapi sedekahlah agar kamu segera menjadi kaya. Ini sudah pasti ya. Yang kedua, wala zulima lan ora dzalimi sapa abdun kawula
madlamatan kelawan kedzaliman, seorang tidak akan dianiaya, diganggu. Sobaro kang sobar sopoman alaiha ingat asih madlamah, illa zadahullah izzan, illa zadahu angin nambayu ing mansupa Allah Allahu Gusti Allah izzan ing kemuliaan. Siapa orang yang suka mengampuni, ya, orang yang punya sifat pemaaf pasti akan dimuliakan oleh Gusti Allah. Semakin orang itu pemaaf, semakin orang itu mudah memberikan toleransi, ampunan, maka hidupnya akan semakin mulia, ya. Jadi kita ini tidak perlu ngelatih hal-hal remeh, pertengkaran, ya. Kalau ada orang ngajak bertengkar, jangan dilatih ini. Jangan kita melibatkan diri dalam perselisihan. Kalau itu soal pribadi, ya, soal pribadi, sebaiknya maafkan. Kalau hal-hal yang berkenan dengan diri kita, ada orang ngerasani, atau membuli atau apalah, tidak perlu dibalas. Kalau kamu dimaki orang, kata ayah saya dulu, kamu kalau dimaki orang gak usah sakit hati. Seperti pohon pisang, kalau disiram teletong, kotoran kambing, pohon pisang itu tambah gemuk apa tambah kurus? Tambah gemuk, itu rabuk. Jadi makian, cacian itu anggap saja itu teletong. Jadi kalau ada orang memaki kamu, dia sedang memupuk dirimu agar jadi kuat. Jadi hinaan, cacian, makian gak usah diambil hati, ya. Jangankan kamu, ya, kita ini siapa sih? Orang sehebat Rasulullah SAW, Nabi aja masih dituduh gendeng. Nabi itu dibilang penyair gila. Di Al-Quran orang menuduh Nabi itu dengan sejahat-jahatnya. Nabi itu dibilang gila, majnun. Sampai Allah membelai, ma anta bini'mati rabbika bimajnun. Kamu tidak gila. Orang-orang itu kurang ajar. Nabi dibilang gila, tapi Nabi gak sakit hati, ya. Kita ini, ya, paling dibilang apa sih? Gendut paling. Artinya gak usah marah, ya, gak usah marah. Kita tidak perlu banyak nanggapi omongan orang. Kalau memang kamu tidak salah, ya sudah, ya. Jangan kamu berharap orang semua itu akan diem, tidak bisa. Lakukan aja apa yang harus kamu lakukan. Yang penting kamu jangan nyakiti orang lain. Mulut manusia tidak akan pernah diam. Seandainya kamu baik pun, ya pasti ada aja orang yang menganggap kamu jelek. Seandainya kamu sudah baik hati, pasti masih ada orang yang menganggap kamu alah caper umpamanya, alah pamer, action umpamanya. Walaupun kamu berniat ikhlas, mungkin masih ada orang yang menuduh kamu tidak ikhlas. Walaupun kamu sudah berbuat baik, mungkin masih ada orang yang mengatakan kamu banyak pamrih, alah, masih ada. Jadi kamu jangan nuruti omongi wong. Kalau kata ayah saya dulu, nuruti ronde gak dadi rombong, nuruti lambe gak dadi wong. Orang ini pasti ada aja lah. Seandainya kita ini baik, seandainya, ya, apalagi tidak baik. Orang sempurna seperti Rasulullah SAW itu aja masih dihina, masih dicaci maki, masih disakiti,
dan lain-lain. Artinya hidup ini memang seperti itu. Kita tidak perlu menunggu pujian atau cacian orang lain. Dipuji ya tidak jadi rembulan, dicaci tidak jadi sampah. Biar aja, mau orang muji, mau orang mencaci, yang penting kita jangan menyakiti orang lain. Ini harus menjadi prinsip supaya kita ini nggak terombang-ambing. Kalau ada orang memaki, menghina, tidak perlu ditanggapi. Siapa orang mudah memaafkan, dia akan dimuliakan oleh Gusti Allah. Yang ketiga, wala fataha, lan orang buka sopo abdun kawula baba mas'alatin ing lawange jaluk. Maksudnya tidak seorang pun yang minta-minta padahal dia mampu ya. Minta-minta ini boleh kalau memang tidak ada ya. Kalau memang kamu posisinya butuh, boleh minta. Tapi kalau kamu posisi ada, janganlah kamu minta. Kalau kamu minta, illa fataha angin buka sopo Allah Gusti Allah alaihi ing atasiman baba fakrin ing lawangi kemelaratan. Siapa orang minta-minta, maka dia akan semakin kekurangan. Ini 3 hal yang kamu harus catat. Nasihat ini harus dihafalkan, diingat ya. Yang pertama, tidak akan harta berkurang karena sedekah ya. Yang kedua, siapa yang mengampuni akan dimuliakan oleh Gusti Allah. Jadi jadilah dermawan, jadilah pemaaf. Yang ketiga, jangan minta-minta ya. Kalau masih mampu, lakukan sendiri. Kita ini harus berusaha merasa cukup, gak usah minta ya. Gengsi, kita ini harus malu. Minta ini malu. Kalau bisa memberi ya. Jangan hidup biasa minta-minta. Au kalimatan atau ing kalimat nahfaha ing sepadane mengkono kalimat. Wa hadithukum nyeritani ingsun kum ing sira kabeh hadisan ing hadis fahfadhu mongko ngrekso sira hu ing hadis. Selanjutnya saya kamu kasih tahu hadis, hafalkan ya. Ini ada 2 nasihat. Yang pertama tadi, nasihat hendaknya kamu bisa memberi ya. Siapa memberi pasti akan diberi ya. Tidak akan miskin orang karena sedekah. Memaafkan, orang yang memaafkan akan mulia, ditambahi mulia hidupnya oleh Allah. Yang ketiga, jangan minta-minta. Nasihat selanjutnya, qala dawu Nabi ad-dun innamad dunya angin bestini utawi dunyo iku li arba ati nafarin kedue petang golongan. Ada 4 orang. Dunia ini seandainya diambil kelompok gitu ya, secara garis besar ada 4 golongan hidup di dunia ini. Dalam segi dia menyikapi keadaan kaya miskin, ini ada 4 kelompok ya. Yang pertama, abdin rupane kawula rozaqahu kang paring rizki hu ing abad sapa Allah malan ing bondo. Ada orang yang oleh Allah diberi harta, terus wa ilman lan ilmu.
ada orang yang diberi harta dan diberi ilmu ya. Artinya ini sempurna. Orang diberi harta, diberi ilmu. Ini nikmat ya. Dua hal ini nikmat hidup ya. Diberi rezeki, diberi harta, dan diberi ilmu. Ini dua hal penting ya. Sama dengan kemarin hadis Rasulullah SAW, siapa orang ya diberi ilmu dan mengamalkan dan mengajarkan, itu nikmat ya. Atau diberi harta dan dia belanjakan di jalan Allah. Dua ini sukses dalam hidupnya. Ilmu yang bermanfaat, harta juga yang berkah. Ada orang yang diberi ini oleh Allah, ilmunya cukup, hartanya cukup. Muga-muga santri diparingi niki nggih. Hartanya cukup, ilmunya cukup. Ini ideal. Santri yang ideal seperti itu. Jadi saya kepingin santri seperti ini. Santri itu harus punya ilmu dan punya harta. Jadi wong alim sugih, wah itu cocok. Alim sugih, nikmat. Ojo wis bodho melarat, udah berat nih. Abot. Jadilah kamu berilmu dan berharta. Ini tingkatan yang paling top. Fahuwa mongkau te abad iku yataki ngedoi sopo abad, maksudnya bertakwa, manut fihi ing dalem mal robbahu ing pangerane abad. Di mana orang diberi ilmu dan harta, kemudian dia ngerti bertakwa pada Gusti Allah. Wa yasilu lan nyambung sapa man fihi ing dalem niku wau mal rahimahu ing sanae man. Kalau orang itu punya ilmu, punya harta, dan dia ini membuat hartanya jadi ramah, melakukan silaturahim ya, menyambung hubungan dengan kerabat, tangga, wa ya'lamu lan ngawuri sapa man lillahi kedue Allah fihi ing dalem mal haqqan ono hak, dan dia mengerti kewajibannya. Ada hak Gusti Allah. Harta kita ini tidak semua milik kita. Ada yang itu miliknya Gusti Allah. Allah mempunyai hak dalam harta yang kita miliki. Nah, terus untuk apa? Untuk diberikan pada orang-orang yang dikehendaki Allah. Siapa itu? Fakir miskin, golongan penerima zakat. Jadi orang-orang miskin itu petugasnya Gusti Allah. Kalau ada orang miskin mengetuk rumahmu, sesungguhnya dia diutus oleh Gusti Allah. Jangan kamu menghardik, menghina orang miskin. Sebab orang miskin itu datang mengambil haknya Allah. Harta yang kamu miliki itu ada hak Gusti Allah di situ. Ada kewajiban yang harus kamu bayar pada Gusti Allah. Lah Gusti Allah tidak pergi ke rumahmu, Gusti Allah menyuruh orang-orang datang mengambil. Mereka yang datang mengambil zakat ke rumahmu, itulah orang yang diutus oleh Allah mengambil haknya Gusti Allah. Maka harus kamu layani ya. Jangan menghina orang miskin. Sebab orang-orang miskin itu diutus oleh Gusti Allah. Mereka mengambil hartamu itu atas perintah Gusti Allah. Bab zakat itu diperintah Allah, yang menyuruh mengambil itu Gusti Allah.
Jadi orang-orang yang berhak menerima zakat itu petugas-petugasnya Gusti Allah yang harus dihargai. Fahadha mongko utai kila abad iku bi afdhalil manazili kelawan luwe agunge piro-piro panggonan. Ini tingkatan yang paling top. Jadi manusia ini kalau dibagi 4 kelompok, ini top ya, VIP. Manusia yang hebat, istimewa, orang yang diberi ilmu ya, sehingga dengan ilmunya dia bisa menjaga diri dan juga diberi harta, sehingga dengan hartanya dia bisa berbagi pada orang lain. Ini yang paling ideal ya. Ini yang harus kita lakukan. Kamu santri harus kepingin seperti itu. Santri harus cita-cita jadilah orang alim dan juga orang yang punya uang. Niki enak rek. Duwe duit, duwe ilmu, mulia ini. Hidup yang paling menyenangkan. Ini berdasarkan kriteria Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, wa abdin lan kawula rozako kang paring rizki yang abad sop Allah malan ing bondo. Oh, ilman ing ilmu. Walam yarzukhu lan ora paring hu ing man sop Allah malan ing bondo. Kelompok kedua ini orang diberi ilmu tapi tidak diberi harta. Ini level 2. Ilmunya cukup, ngaji pinter, kelakuannya api, tapi rezeki seret. Ini banyak kasus. Banyak orang pinter tapi tidak dapat rezeki. Membuktikan bahwa rezeki itu bagian dari Gusti Allah. Kalau rezeki itu berhubungan dengan ilmu, maka dosen-dosen ilmu ekonomi harusnya dia orang yang paling kaya. Nyatanya ahli ekonomi, ahli itulah bidang-bidang ekonomi keuangan, tidak semuanya kaya ya. Banyak orang ahli ekonomi tapi miskin. Contoh kalau dalam pasar modal, analis itu orang yang pintar menganalisa pergerakan saham, analis teknikal, analis fundamental. Gak suki numpak bis, sing suki investor. Jadi dunia saham itu dunia di mana orang yang naik Mercedes minta nasihat pada yang naik bajai. Analisnya gak suki. Sing suki sapa? Investor. Sing pinter secara akal, sing pinter kan analis, menganalisa pergerakan harga, tren. Tapi gak suki. Sing suki ya investornya. Ini ada hukum yang memang ditampakkan oleh Allah, bahwa rezeki itu tidak berkaitan dengan pinter. Banyak orang pinter tapi tidak diberi rezeki. Atau adalah banyak. Jadi ada orang bodoh tapi sugih. Nopo dalam pasar besar itu rata-rata bukan sarjana, sugih-sugih kok. Bakul berambang, bakul lombok, bakul iwak. Wah itu orang kaya itu banyak itu. Bakul lombok itu rata-rata haji, kaya-kaya itu. Bakul sayur, apalagi bakul rombeng, rosokan, sugih-sugih. Sampah jadi uang. Rombengan itu kan sampah, diciptakan jadi uang. Kaya-kaya itu. Bodoh-bodoh itu ndak ada sing insinyur. Ono kaji rombeng. SD gak tamat, suki-suki. Insinyurnya gak perlu jadi pegawai. Insinyurnya jadi karyawan. Bosnya gak sekolah. Ini banyak, guys. Ini contohnya sangat banyak. Nopo wong bodoh itu kata sing sugi. Kenapa? Sebab orang bodoh itu nekat.
Niku. Berani. Wong pinter kakean perhitungan. Ate buka warung dihitung-hitung ya apa iki nggo, ya apa. Kasih to sik nimbang-nimbang tok wong liya wis mlayu, dhek sik dulinan timbangan, menimbang. Gak sugi-sugi. Wong bodoh-bodoh wis nekat ae. Bakul bisi tua, bakul sate. Wis gak perlu sekolah wis pokoke piti. Bakul sate. Banyak haji ada wali murid Malang Haji Thohir. Kaya bakul sate, gak perlu ijazah. Banyak orang yang kaya tidak punya ijazah. Sebab dia itu nekat, berani, itu loh kata kuncinya. Sementara orang pinter-pinter, sarjana, itu malah tidak punya keberanian. Hanya kepingin gaji tetap, kepingin jadi karyawan. Ada orang sini sarjana ekonomi, jadi satpam. Saking wedine gak oleh penggawean. Mosok sarjana ekonomi jadi satpam, gak tamat SD jadi jeragan. Ini ada keanehan memang di situ. Karena apa? Keberaniannya. Banyak orang itu kakean pertimbangan. Orang-orang sukses itu berani begitu aja sudah. Jatuh bangun dia berusaha hebat. Rata-rata orang pasar besar itu tidak ada yang sekolah ya. Tapi bisa nyekolahkan anaknya, bisa menyelesaikan pendidikan anaknya. Barang anak wis lulus gak gelem nang pasar. Padahal dia itu bisa sekolah karena bapaknya pergi ke pasar. Anaknya pengen jadi pegawai, PNS. Ya itulah, kurang semangat mandiri. Di sini ada saya lihat ya orang yang jualan kaki lima, tapi anaknya sarjana. Sayangnya setelah sarjana anaknya tidak mau jualan kaki lima. Dia lebih senang jadi pegawai, walaupun gajinya tidak banyak. Berapa gaji pegawai? Ada teman di Surabaya itu jagal sapi, gak punya ijazah. Suatu hari beli sapi 2 ekor. Itu minimal ya dapat lah. Kalau satu sapi 3 juta, berarti satu hari dia dapat 6 juta. Gak sekolah. Punya anak kuliah, sekolah, jadi guru negeri. Bayarannya piro? Saulan 4 juta. Bapak nih jagal setino oleh 6 juta. Ngono ya anaknya tadi gawe negeri, ya rugi lah. Jadi jagal setino oleh 6 juta. Tapi anaknya lebih gengsi kalau dia jadi pegawai negeri. Padahal bayarannya nggak seberapa. Pegawai negeri itu kalau guru SD ya paling 4 juta, 5 juta. Jagal sapi 1 ekor 3 juta, 2 ekor 6 juta, 10 ekor. Bayangkan. Tapi tidak banyak orang yang berani menanggung resiko. Kenapa orang lebih senang jadi pegawai? Sebab pegawai itu pasti bayaran tanggal 1. Walaupun itu tidak bisa tinggi ya. Namanya pegawai ya segitu-segitu. Makanya lah iso jadi pengusaha. Terus fawa utawi mengkono abad iku sodikun niati kang bener niati, yaqulu ngucap sapa abad, lau annali lamun tetep getuwi ingsun malan ono bondo la amil tuyuk ting lakoni ingsun bi amali fulanin kelawan amali fulan, fawa mengkau utawi mengkono abdun iku biniyatihi kelawan niati fulan, fa ajruhuma mongko utai ganjarane rajul lan fulan iku sawaun podo. Jadi tingkatan kedua, orang diberi ilmu tapi tidak diberi harta. Tetapi karena dia punya ilmu, dia berniat bercita-cita, kalau punya harta saya ingin berbuat baik seperti dia. Seperti yang pertama, dua orang ini nilainya sama. Artinya
Orang kaya berilmu yang mengamalkan ilmunya, mensedekahkan hartanya. Dan yang kedua, orang yang berilmu tapi tidak kaya, tetapi dia berniat kalau kaya akan berbuat hal yang sama. Dua orang ini pahalanya sama. Artinya pahalanya niat durung sugih, niat kepingin sedekah. Nanti kalau saya kaya, saya akan bangun masjid, bangun madrasah, saya kepingin ini itu. Niatnya sudah dapat pahala. Sing nomor 3, wa abdin lan kawula rezeki kang paling rezeki ing mansub Allah malan ing pondok, wala yarzuqulan ora paring rezeki ing sub Allah ing abad ilman ing ilmu. Fa wal ta abad iku yakhbitu ngerusak sapa abad fi malihi ing dalam bondone abad bi ghairi ilmin kelawan tanpa ilmu. Layat taki tegesi ora wedi sapa abad fihi ing dalam mal rabbahu ing pangerane abad. Wala yasilulan ora nyambung sapa abad fihi ing dalam mal rahimahu ing hubungan rahime abad, sanak rakete abad. Wala ya'lamu lan orang ngawuri sapa abad lillahi kedue Allah fi ing dalam mal hakon ono hak. Fahadha mongko utawi abad ikilah abad iku fi iku bi ahbasil manazili ing dalem luwe napa niku jembere luwe olone piro-piro panggonan. Tingkatan yang paling buruk ketika orang itu diberi harta tapi tidak diberi ilmu. Karena harta tanpa ilmu dia hidupnya tidak terarah. Orang tidak punya ilmu, hidupnya tidak terkendali. Akhirnya hartanya untuk foya-foya, dihabiskan untuk maksiat. Inilah orang yang paling celaka. Wa abdin lan kawula lam yarzuqan orang rezekeni hu ing abad sapa Allah malan ing bondo wala ilman lan ora ing ilmu. Fa wa alaihi ta mengkono abad iku yaqulu ngucap sapa abad lau anna lilamun iku tetep keduwe ingsun malan ono bondo la ambil tu yang ting lakoni ingsun fi ing dalem mal bi amali fulanin kelawan amale fulan. Fa huwa mongko te abad iku biniyati kelan niyati fulan. Fa wisruhuma mongko utawi napa niku fa wisruhuma mongko te dosane mengkono fulan dan abad iku sawaun podo. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Golongan ketiga keempat ini golongan yang harus dihindari. Yang golongan ketiga yaitu orang yang punya harta tapi tidak punya ilmu. Ini berbahaya. Sebab orang kalau tidak dikendalikan dengan ilmu, dia tidak ngerti halal dan haram. Hidupnya aur-auran. Kalau orang ini kaya, pasti kekayaannya untuk berhura-hura. Nah ini berbahaya. Ini jelek. Ini paling jelek. Kaya tidak ibadah. Di bawahnya itu, kalau ada orang tidak punya ilmu dan tidak punya harta, melase, duwe gak duwe, ilmu yora duwe. Orang yang tidak punya ilmu, tidak punya harta, tapi sayangnya dia itu niat, kalau saya punya harta, saya ingin hura-hura seperti dia. Dia cita-citanya kepingin kaya, kepingin hura-hura. Dia miskin, gak punya ilmu. Karena gak punya ilmu, dia kepinginnya ikut berhura-hura, pesta narkoba. Maka orang ini dosanya juga sama dengan yang ketiga. Jadi Rasulullah SAW mengingatkan pentingnya ilmu ya. Jadi 4 kelompok ini, yang 2 bagus, yang 2 jelek. 2 yang bagus, yang pertama orang punya ilmu, punya harta. Amalkan ilmunya, sedekahkan hartanya. Inilah orang yang paling mulia. Ini paling ideal. Muka-muka santri diparingi sugih, pinter.
Amin Allahumma amin. Yang kedua, tidak punya harta tapi punya ilmu, masih lumayan. Ilmunya mencegah dia dari kejahatan. Ini nilainya hampir sama. Yang jelek yang nomor 3, tidak punya ilmu tapi punya harta. Dengan dia punya harta tanpa ilmu, dia hidupnya penuh dengan maksiat. Ini sungguh celaka. Yang keempat, tidak punya harta, tidak punya ilmu, tapi kepingin seperti yang hura-hura. Ini juga jelek ya. Muga-muga kita semua diberi ilmu dan harta. Muga-muga tak dongakno kabeh, kita muga-muga diparingi gampang ngaji, diberi ilmu yang manfaat, tapi juga diberi harta yang berlimpah. Amin Allahumma amin. Barakatil Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.